Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Saya di sini untuk membawa kamu pada sebuah perjalanan mengeksplorasi bagaimana 5 aspek penting dalam hidupmu bisa menentukan siapa dirimu di masa yang akan datang. Kita sering mendengar bahwa apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita, tapi seberapa sering kita benar-benar berhenti dan merenungkan hal ini? Apakah kebiasaan sehari-hari kita, buku yang kita pilih untuk dibaca, makanan yang kita konsumsi, konten yang kita serap, dan orang-orang yang kita pilih sebagai teman benar-benar membawa kita lebih dekat ke versi diri yang kita impikan? Mari kita dalami bersama, dan mungkin, hanya mungkin, kita akan menemukan beberapa wawasan yang bisa mengubah jalannya hidup kita. Siap untuk memulai? Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Memulai dengan yang pertama dan mungkin yang paling fundamental, kebiasaan yang kamu rutinkan. Kita semua memiliki kebiasaan, beberapa membangun, sementara yang lain bisa menghambat. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, kebiasaan mana yang secara aktif membawa saya lebih dekat ke tujuan saya? Kebiasaan bisa sesederhana membuat rapi tempat tidur setiap pagi, yang menurut penelitian dapat meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan harianmu, atau bisa sekompleks dedikasi untuk belajar bahasa baru beberapa menit setiap hari. Apa yang penting untuk dipahami adalah bahwa kekuatan kebiasaan tidak terletak pada aksi besar yang dilakukan sesekali, tapi pada tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketika kamu memilih untuk membaca buku selama 20 menit setiap hari daripada menghabiskan waktu itu di media sosial, kamu tidak hanya memperluas pengetahuanmu, tapi juga membangun disiplin diri. Mari kita ambil contoh meditasi, sebuah kebiasaan yang telah banyak dibicarakan karena manfaatnya yang luas bagi kesehatan mental dan fokus. Jika kamu memutuskan untuk memulai atau mengakhiri hari dengan 5 menit meditasi, kamu sedang meletakkan fondasi untuk ketenangan pikiran dan kejernihan mental yang lebih besar. Sekarang, pikirkan tentang kebiasaan apa yang ingin kamu mulai. Pikirkan tentang kecilnya langkah-langkah yang bisa kamu ambil setiap hari yang akan membawa dampak besar pada hidupmu dalam 5 tahun. Kita sering meremehkan apa yang bisa kita capai dalam jangka panjang karena kita terlalu fokus pada apa yang bisa kita lakukan segera. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Jadi, apa langkah kecil itu untukmu? Bergerak ke poin kedua yang sama, pentingnya, konten yang kamu konsumsi. Dalam era digital saat ini, kita dikepung oleh berbagai jenis konten setiap detiknya. Dari media sosial, berita, podcast, hingga video YouTube, kita terus-menerus dihadapkan pada informasi tanpa henti. Namun, pernahkah kita benar-benar memilih secara sadar konten yang kita konsumsi? Atau apakah kita hanya mengalir bersama derasnya informasi? Memilih konten yang memperkaya pikiran dan jiwa kita adalah seperti memilih makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Bayangkan jika setiap hari kamu memilih untuk menonton sebuah video pendidikan atau mendengarkan podcast yang meningkatkan pengetahuanmu di bidang tertentu, daripada menghabiskan waktu menonton konten yang tidak menambah nilai pada hidupmu. Perbedaan yang bisa dibuat dalam jangka panjang adalah luar biasa. Konten yang kita konsumsi secara langsung mempengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Jika kamu menghabiskan waktu dengan konten yang menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi, kamu akan menemukan dirimu lebih sering dalam keadaan pikiran yang positif dan terdorong untuk tumbuh. Sebaliknya, jika kamu terus-menerus menyerap konten negatif atau yang membuat kamu merasa buruk tentang diri sendiri, itu akan mempengaruhi kepercayaan diri dan pandangan duniamu. Saya ingin menantangmu, mulai hari ini, untuk menjadi lebih selektif dengan konten yang kamu konsumsi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini menambah nilai pada hidupku? Dan apakah ini membawa saya lebih dekat ke tujuan saya? Mari kita buat pilihan yang sadar untuk mengelilingi diri kita dengan konten yang membangun, yang membawa kita ke versi diri yang lebih baik. Sekarang, pikirkan tentang satu area dalam hidupmu yang ingin kamu tingkatkan dan carilah konten yang akan membantu kamu mencapai perbaikan itu. Ingatlah, pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan itu ada di ujung jari kamu. Gunakanlah dengan bijak. Selanjutnya, kita akan menyelami dunia buku, jendela ilmu pengetahuan, dan imajinasi yang tidak terbatas. Buku yang kamu pilih untuk membaca bukan hanya mengisi waktu luangmu, mereka membentuk cara berpikirmu,
memperluas pandanganmu, dan terkadang mengubah hidupmu. Tidak peduli genre apa yang kamu sukai, setiap buku membawa potensi untuk menginspirasi dan mengedukasi. Pikirkan tentang buku terakhir yang benar-benar meninggalkan dampak pada dirimu. Apa yang membuatnya begitu berkesan? Mungkin cara penulis menguraikan ide-ide kompleks dengan sederhana, atau mungkin cerita yang menggugah dan memotivasi untuk bertindak. Setiap buku yang kita baca menambahkan sebuah lapisan baru ke dalam pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Di zaman yang serba cepat ini, mungkin sulit untuk menemukan waktu membaca. Namun, menjadikannya prioritas berarti kamu sedang berinvestasi pada pertumbuhan pribadimu. Mungkin mulai dengan menetapkan tujuan untuk membaca satu buku per bulan, atau jika kamu lebih suka, dengarkan audiobooks saat dalam perjalanan. Saya ingin kamu memikirkan bidang dalam hidupmu yang ingin kamu kembangkan lebih lanjut. Mungkin itu adalah keterampilan komunikasi, pemahaman finansial, atau mungkin pengetahuan tentang sejarah atau sains. Apapun itu, ada buku untuk itu. Dedikasikan waktu untuk menemukan buku yang tepat dan buatlah komitmen untuk membacanya. Biarkan buku-buku tersebut menjadi mentor bisumu, panduanmu di perjalanan menuju keunggulan pribadi. Dan jangan lupa, berbagi pengetahuan. Jika kamu menemukan buku yang benar-benar mengubah cara pandangmu, bagikan itu dengan orang lain. Mungkin, hanya mungkin, itu bisa memiliki dampak yang sama besarnya pada mereka. Sekarang, ambillah momen untuk merenungkan buku apa yang akan kamu tambahkan ke daftar bacaanmu selanjutnya. Ingat, dalam setiap halaman terdapat kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi versi diri yang lebih baik. Kita tiba pada aspek keempat yang tidak kalah pentingnya, sama siapa kamu berteman. Lingkaran pertemananmu memiliki pengaruh besar terhadap siapa kamu dan siapa yang akan kamu jadi. Seperti kata pepatah lama, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Pertemanan bukan hanya tentang bersenang-senang, ini tentang saling tumbuh dan menginspirasi. Pernahkah kamu berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah teman-temanku mendorongku untuk menjadi versi terbaik dari diriku? Lingkaran sosial kita dapat memberikan energi positif yang mendorong kita untuk mencapai lebih, atau sebaliknya, menahan kita kembali. Memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, memiliki aspirasi tinggi, dan memiliki etos kerja yang kuat bisa menjadi game changer. Penting juga untuk ingat bahwa berteman bukan tentang kuantitas, tapi kualitas. Mencari kualitas di dalam pertemanan berarti mencari orang-orang yang menghargai, memahami, dan menerima kamu sebagaimana adanya. Orang-orang yang bersedia mendengarkan, berbagi pengalaman, dan memberikan perspektif baru. Orang-orang yang ketika kamu jatuh, mereka ada untuk membantumu bangkit lagi. Dan ingat, pertemanan adalah jalan dua arah. Sama pentingnya dengan memiliki teman yang baik, kamu juga harus menjadi teman yang baik. Berbagi dukungan, waktu, dan energi positif dengan lingkaran pertemananmu akan memperkuat ikatan tersebut dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan bersama. Mari kita ambil langkah untuk mengevaluasi dan mungkin menyegarkan lingkaran sosial kita. Apakah ada seseorang yang kamu kagumi atau yang selalu memberikan energi positif? Pertimbangkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Atau mungkin ada kegiatan atau kelompok di mana kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa? Membuka diri untuk pertemanan baru bisa membuka pintu untuk peluang baru. Saat kita membangun dan memelihara pertemanan yang mendukung, kita bukan hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tapi juga berkontribusi pada pertumbuhan orang lain. Jadi, pertanyaannya bukan hanya sama siapa kamu berteman, tapi juga apa yang kamu bawa ke dalam pertemanan itu. Dan terakhir, kita akan membahas tentang aspek vital yang seringkali kita abaikan. Makanan yang kita konsumsi. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan. Dan sungguh, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita setiap hari memiliki dampak yang luar biasa, tidak hanya terhadap kesehatan fisik kita, tetapi juga kesehatan mental dan kinerja kita sehari-hari. Makanan yang sehat dan bergizi merupakan fondasi dari tubuh yang sehat dan pikiran yang tajam. Memilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak
dapat memberi kita energi yang kita butuhkan untuk menjalani hari dengan produktif. Sebaliknya, mengonsumsi makanan olahan yang tinggi gula, lemak jenuh, dan kalori kosong dapat membuat kita merasa lesu dan berdampak negatif terhadap kesehatan jangka panjang kita. Namun, menerapkan pola makan sehat bukan berarti kita harus mengorbankan kesenangan makan. Menemukan keseimbangan yang tepat adalah kunci. Ini bisa berarti memperbolehkan diri kita menikmati makanan favorit secara moderat, atau menemukan versi lebih sehat dari makanan-makanan tersebut yang tetap lezat. Juga penting untuk mendengarkan tubuh kita. Setiap orang unik dan makanan yang bekerja dengan baik untuk satu orang mungkin tidak cocok untuk orang lain. Mencoba pendekatan intuitif terhadap makan, yang berarti makan ketika lapar dan berhenti ketika kenyang, serta memilih makanan yang membuat tubuh kita merasa baik, bisa menjadi langkah yang memberdayakan. Mari kita ambil langkah proaktif untuk mengedukasi diri kita sendiri tentang nutrisi dan mempelajari cara memasak makanan yang sehat dan lezat. Dengan demikian, kita tidak hanya menginvestasikan pada kesehatan kita hari ini, tetapi juga menanamkan kebiasaan yang akan mendukung kesejahteraan kita di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin mengajakmu untuk merefleksikan kebiasaan makanmu saat ini. Apakah ada perubahan kecil yang bisa kamu lakukan untuk mendukung tubuh dan pikiranmu dengan lebih baik? Ingat, setiap perubahan positif, tidak peduli seberapa kecil, adalah langkah ke arah yang benar. Dan itu menutup pembahasan kita tentang dirimu 5 tahun ke depan, ditentukan oleh 5 hal ini. Kami telah mengeksplorasi bagaimana kebiasaan, konten yang dikonsumsi, buku yang dibaca, lingkaran pertemanan, dan makanan yang kita makan bisa membentuk siapa kita di masa depan. Ingatlah bahwa setiap pilihan kecil yang kamu buat hari ini bisa memiliki dampak besar pada hidupmu nanti. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk merawat dirimu dan terus bertumbuh. Selamat bertransformasi!